Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Pada video kali ini kita akan melanjutkan belajar kita mengenai kompetensi manajerial dengan tema komunikasi dan kerjasama bagian yang pertama. Untuk itu mari kita awali belajar kita dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung masuk dengan soal dan pembahasannya. Soal yang pertama, jika saya diminta untuk mensosialisasikan perubahan format naskah dinas di kantor saya, yang mana total pegawai di kantor saya ada 2000 orang yang tersebar di 30 divisi yang berbeda-beda, maka langkah yang harus saya lakukan adalah: A. Saya akan membuat video tutorial untuk e-learning perubahan format naskah dinas. B. Sepertinya cukup di email saja surat edarannya kepada seluruh pegawai. C. Saya akan sosialisasikan secara tatap muka kepada 30 orang kepala divisi secara bersamaan. D. Saya akan mensosialisasikan secara tatap muka kepada 2000 orang pegawai secara bersamaan. E. Setiap pegawai saya minta untuk datang konsultasi secara personal dengan saya. Perhatikan di soal ini, yang menjadi kata kunci adalah kita seandainya diberikan tugas, diminta untuk mensosialisasikan perubahan format naskah dinas kantor, di mana pegawai kantor kurang lebih ada 2000 orang yang tersebar di 30 divisi yang berbeda. Maka langkah yang perlu kita lakukan ini adalah, karena yang diminta untuk mensosialisasikan tentu tidak hanya sekedar edaran saja atau men-share ulang dari surat perubahan format naskah dinas, tetapi juga membuat pelatihan dan tutorial. Jadi jawabannya yang tepat dari soal ini adalah membuat video tutorial untuk e-learning perubahan format naskah dinas. Jadi jawaban yang tepat adalah A, ya. Karena jikalau yang lain perlu kita perhatikan, saya akan sosialisasi tatap muka kepada 30 orang kepala divisi secara bersamaan. Ini adalah kurang efektif karena yang diminta adalah kita untuk mensosialisasikan kepada 2000 orang rekan kantor, total pegawai yang ada di kantor kita. Kemudian kita lihat, sepertinya cukup di email saja karena perintahnya adalah mensosialisasikan, maka kita tidak bisa hanya men-share ulang tentang perubahan format naskah dinas. Kemudian yang selanjutnya, saya akan sosialisasikan secara tatap muka kepada 2000 orang pegawai secara bersamaan. Ini pun kurang efektif, ya. Kemudian yang E, setiap pegawai saya minta untuk konsultasi secara personal. Ini pun juga kurang efektif karena sekarang seluruh pegawai kantor dituntut untuk mengetahui tentang teknologi. Jadi cara yang paling efektif jika kita diminta untuk mensosialisasikan entah perubahan format naskah dinas atau hal yang lainnya yang terkait dengan pegawai kantor di lingkungan instansi tempat kita bekerja adalah membuat video tutorial tentang perubahan atau edaran yang kita ditunjuk untuk melaksanakannya.
Jadi jawaban pada soal ini adalah A. Membuat video tutorial e-learning perubahan format naskah dinas. Kita masuk soal yang berikutnya. Anda baru saja diangkat menjadi kepala seksi di lembaga pemerintahan. Terhadap rekan kerja yang tidak memiliki komunikasi yang baik dengan bawahannya, maka sikap yang Anda lakukan adalah A. Melaporkan hal ini kepada atasan Anda dan meminta membina rekan kerja tersebut bagaimana cara memberikan tugas kepada bawahan dengan baik. B. Menanyakan kepada bawahan bahwa rekan kerja Anda tersebut apakah nyaman dengan cara sikap kerja atasannya. C. Mengajaknya berbicara dan mengajarkan contoh cara pemberian penugasan yang baik kepada bawahan. D. Tetap bekerja seperti biasa karena setiap atasan memiliki kepribadian atau stil kerjanya masing-masing. E. Menanyakan kepada rekan kerja Anda mengapa beliau menggunakan cara kerja seperti itu dalam memberikan penugasan. Di dalam soal ini adalah gambaran bagaimana sikap kita saat kita diangkat menjadi kepala seksi atau kasih di lembaga pemerintahan. Sikap kita terhadap rekan kerja yang tidak memiliki komunikasi dengan baik dengan bawahannya, ya, kurang pandai berkomunikasi, sehingga banyak sekali kesalahan atau miskomunikasi atau salah paham dalam hal penerimaan tugas dari atasan ke bawahannya. Maka sikap yang perlu kita ambil sebagai atasan yang baru, ya, di sini adalah yang pertama adalah kita ajak untuk berdialog atau berdiskusi, mengajak rekan kerja kita untuk berdiskusi dan mengajarkan contoh cara pemberian tugas yang baik kepada bawahan agar dapat dipahami dengan baik dan sesuai dengan arahan yang seharusnya dilaksanakan. Jadi jawaban yang tepat adalah C, ya. Mengajak rekan kerja kita untuk berbicara, berdialog, berdiskusi, serta mengajarkan contoh cara pemberian tugas yang baik kepada bawahannya agar apa yang diperintahkan sesuai dengan petunjuk atau pedoman yang dikerjakan oleh dari bawahan tersebut. Kita masuk soal yang berikutnya. Bahasa merupakan sarana dalam berkomunikasi. Pengertian bahasa di sini adalah A. Kemampuan memahami dan mengevaluasi pesan yang disampaikan oleh pengirim. B. Kegiatan mendengarkan orang lain yang sedang menyampaikan pesan. C. Kemampuan memahami keinginan orang lain. D. Seperangkat bunyi dan lambang tertulis yang digunakan dalam suatu wilayah. E. Kepandaian atau pengetahuan dalam menyimpulkan makna kalimat lawan bicara. Yang menjadi kata kunci di sini adalah pengertian bahasa. Bahasa merupakan sarana dalam berkomunikasi. Pengertian bahasa di sini sebagai sarana dalam berkomunikasi yang tepat adalah D jawabannya, yaitu seperangkat bunyi dan lambang yang tertulis yang digunakan dalam suatu wilayah. Ini adalah pengertian bahasa sebagai sarana dalam berkomunikasi, yaitu seperangkat bunyi, yaitu suara kita, kemudian lambang tertulis yang dipergunakan dalam suatu wilayah.
Contohnya di negara kita memakai bahasa Indonesia. Kita masuk ke soal yang berikutnya. Komponen-komponen komunikasi yang merupakan sumber informasi adalah A. Bahasa dan pesan, B. Komunikator dan komunikan, C. Balikan dan tanggapan, D. Media dan saluran, E. Teguran dan sapaan. Komponen-komponen komunikasi yang merupakan sumber informasi adalah, jawaban yang tepat di sini adalah B, ya. Komunikator dan komunikan. Jawaban yang tepat dari soal nomor 4 ini adalah B, yaitu komponen-komponen komunikasi yang merupakan sumber informasi adalah komunikator dan komunikan. Kita masuk soal yang berikutnya. Komunikasi yang saling menghargai antara para pelaku komunikasi termasuk A. Komunikasi retroaktif, B. Komunikasi efektif, C. Komunikasi perspektif, D. Komunikasi kreatif, E. Komunikasi respektif. Komunikasi yang saling menghargai antara para pelaku komunikasi, hal ini termasuk ke dalam komunikasi respektif, ya, yang saling menghargai antara para pelaku komunikasi ini termasuk ke dalam cara berkomunikasi yang respektif. Jawaban yang tepat adalah E. Kita masuk soal yang berikutnya. Saat Mancakrida atau outbound diadakan lomba tarik tambang, ketika itu tim kami diberi nama tim bunga sepatu, sementara tim lawan diberikan nama tim bunga bangkai. Maka kami tertawa riang sepanjang hari mengikuti rangkaian acara outbound tersebut. Hanya saja ketika lomba tarik tambang, tim bunga bangkai mengolok-olok tim kami yang tidak pernah menang dari beberapa perlombaan sebelumnya. Maka sikap kita yang terbaik adalah A. Jika masih kalah lagi, saya istirahat saja di penginapan. B. Roda itu berputar. Kami akan membuli tim bunga bangkai kalau kali ini kalah. C. Kalah sudah biasa, tapi kalau tarik tambang saya yakin kamilah juaranya. D. Sudahlah, yang penting kita bisa berbahagia. Kita sengaja mengalah karena takut kotor-kotor. E. Kami tim yang solid dan optimis. Moto kami kalah menang tetap kompak. Jadi jawaban yang tepat dari soal ini adalah, ya, karena kita sedang melaksanakan outbound, ini adalah sebagai sarana refreshing kita, merefresh kejenuhan dalam bekerja dengan permainan. Artinya outbound ini, perlombaan yang diadakan adalah hal-hal yang menggembirakan. Tidak pantas selalu kita jadikan sebagai ajang saling membuli, saling mengolok, dan berebut meninggikan ego kita. Jadi jawaban yang tepat dari soal ini adalah E. Ya, kami tim yang solid dan optimis, maka moto kami menang ataupun kalah, kita tetap kompak. Jawaban yang tepat adalah E. Kita masuk soal yang berikutnya.
Penggunaan WhatsApp Group semakin waktu semakin bertambah. Setiap ada acara baru dibentuk panitia-panitia baru, begitu juga dibuat juga grup WA WhatsApp baru. Saya sampai kebingungan dengan WA Group yang saya ikuti. Saya pernah salah posting ke WA Group keluarga untuk urusan kantor hanya karena gambar profil WA Group yang mirip warnanya. Saya sempat galau dan keluar dari WA Group, dikira ada masalah personal dengan kawan-kawan atau rekan kerja pegawai yang lain. Padahal saya memang terganggu. Maka sikap yang terbaik yang harus saya lakukan adalah A. Saya akan menjadikan WA Group sebagai sarana iklan meski terkesan spamming. B. Saya langsung keluar dari WA Group, apalagi WA Group yang sudah tidak aktif lagi. C. Untuk menjaga silaturahmi, saya tidak akan keluar dari WA Group meskipun saya adalah anggota yang pasif. D. Jika sudah tidak dibutuhkan, saya akan meminta admin WA Group untuk mengeluarkan saya. E. WA Group yang saya ikuti akan saya hapus, tentu setelah pamit undur diri kepada admin grup. Ya. Soal ini adalah fakta banyak kejadian di mana WhatsApp Group ini banyak dibuat ketika kita sedang mengadakan atau akan mengadakan panitia atau ada beberapa rekan kerja yang mempunyai visi yang sama, kita buat grup. Maka dalam hal ini ya, sikap yang perlu kita perhatikan ya, ketika kita ini dicontohkan saat saya galau keluar dari grup, dikira ada masalah personal dengan pegawai yang lain, padahal saya memang terganggu. Maka sikap terbaik yang saya lakukan adalah ya, kita perhatikan tata etikanya, berkomunikasi yang baik. Tema soal yang kita bahas ini, maka jawaban yang tepat adalah E, yaitu WA Group yang saya ikuti akan saya hapus, tentu setelah pamit undur diri kepada admin grup. Ini adalah cara kita berkomunikasi supaya tidak ada pikiran atau salah paham, nanti kita dikira mempunyai masalah personal dengan anggota grup yang lain. Padahal kita memang benar terganggu, baik terganggu secara konsentrasi ataupun terganggu karena memori HP kita sudah tidak tercukupi, sehingga file-file yang seharusnya masuk tepat waktu menjadi tertunda karena terlalu banyak grup yang kita ikuti. Maka jawaban yang tepat dari soal ini adalah WA Group yang saya ikuti akan saya hapus, tentu setelah minta izin atau pamit undur diri kepada admin grup. Kita masuk soal yang berikutnya. Ada inovasi baru di kantor saya saat ini. Tiap ada pegawai yang ulang tahun selalu diberi kartu ucapan yang ditandatangani oleh pimpinan. Hari ini saya menerima kartu ucapan itu. Dan istimewanya adalah saya menerima secara personal dari pimpinan kantor tempat saya bekerja. Saya merasa sangat dihargai menjadi bagian dari instansi ini. Maka pola komunikasi seperti ini merupakan dambaan kami untuk mempererat tali silaturahmi. Menurut saya, inovasi ini adalah
A. Kartu ucapan beliau sangat berkesan, akan saya bingkai dan pajang di meja kerja. B. Saya merasa jumawa ya dengan perlakuan yang istimewa ini dari pimpinan kantor. C. Saya berterima kasih setelah diberikan ucapan, semoga ada hadiahnya juga tentu. D. Pimpinan seperti beliau layak diteladani, tidak ada sekat dan jarak komunikasi. E. Saya tersanjung, saya akan update status agar orang lain melakukan hal yang serupa. Ya. Pola komunikasi seperti ini artinya pimpinan kantor memberi kartu ucapan selamat ulang tahun kepada bawahannya. Pola komunikasi seperti ini merupakan dambaan dari setiap kami untuk mempererat tali silaturahmi atau komunikasi. Maka menurut saya inovasi seperti ini adalah jawaban yang tepat di sini adalah pimpinan kantor kita ini layak diteladani karena tidak ada sekat dan jarak dalam berkomunikasi. Ini adalah sebuah inovasi baru ya, bagaimana pemimpin memberikan perhatian khusus kepada bawahannya, dan ini akan membuat bawahan semakin merasa dihargai dan otomatis bertambah etos kerja atau motivasi kerja di lingkungan kantor atau instansi tersebut. Jadi jawaban yang tepat dari soal ini adalah D. Kita masuk soal yang berikutnya. Fenomena yang sering terjadi saat ini yaitu perbedaan komunikasi antara generasi tua dan generasi muda yang biasa disebut dengan intergenerational communication atau GAP. Menurut pendapat Anda, cara paling efektif untuk mengatasi gap ini adalah A. Memperhatikan norma dan etika berkomunikasi dengan baik dan benar. B. Menghormati generasi yang lebih tua dan menghargai generasi yang lebih muda. C. Perbedaan komunikasi ini memang sudah tidak atau tak terhindarkan lagi karena generasi tua menganggap etika lebih penting, sedangkan generasi muda menganggap ide kreatif lebih penting. D. Salah komunikasi dan salah menerima persepsi adalah hal yang biasa, bukan karena perbedaan generasi. E. Perlu bijak dalam berkomunikasi dengan memperhatikan lawan bicara, apakah pesan yang disampaikan telah diterima dengan baik ataukah belum. Cara efektif untuk mengatasi gap atau intergenerational communication. Jawaban yang tepat di sini adalah kita lihat dulu cara paling efektif yang bisa kita lakukan untuk mengatasi miskomunikasi antara generasi tua dan generasi muda. Kita lihat dari bawah, perlu bijak dalam berkomunikasi dengan memperhatikan lawan bicara, apakah pesan yang disampaikan telah diterima dengan baik ataukah belum. Kita perhatikan di sini, ini masih kurang tepat. Kemudian yang D, salah komunikasi dan salah menerima persepsi adalah hal yang biasa, bukan karena perbedaan generasi. Ya.
di sini juga kurang tepat. Alasannya adalah salah komunikasi atau salah menerima persepsi ini adalah hal yang penting, bukan hal yang biasa. Ya. Kemudian selanjutnya, perbedaan komunikasi ini memang sudah tidak terhindarkan lagi karena generasi yang tua menganggap etika ini lebih penting, sedangkan generasi muda menganggap ide kreatif lebih penting. Sini kita juga jawaban ini juga kurang tepat. Ya. Kemudian yang B adalah menghormati generasi yang lebih tua dan menghargai generasi yang lebih muda. Ya. Ini yang ditanyakan adalah menurut pendapat Anda cara yang paling efektif untuk mengatasi gap atau miskomunikasi ini. Ya. Yaitu jawaban yang tepat di sini adalah A ya. Kita perhatikan kawan-kawan. Yang perlu kita lakukan ketika menghadapi gap ya, miskomunikasi antara generasi tua dan generasi muda adalah dengan memperhatikan norma dan etika berkomunikasi dengan baik dan benar. Ya, inilah sikap yang bisa kita laksanakan ketika kita mengatasi miskomunikasi seperti ini. Jawaban yang tepat adalah A, karena yang ditanyakan adalah cara paling efektif untuk mengatasi gap ini yang dapat kita lakukan. Kita masuk soal yang berikutnya. Anda adalah seorang staf humas di lembaga pemerintahan. Meskipun pertanyaannya humas ya, di sini diandaikan. Andai Anda adalah seorang staf di lembaga pemerintahan. Suatu hari Anda diminta untuk menyebarkan pengumuman kompetisi video yang bercerita tentang pentingnya melawan kekerasan dan bullying yang ditujukan kepada generasi milenial. Maka menurut pendapat Anda, media yang cocok untuk menyampaikan pengumuman tersebut adalah ya, yang ditanyakan adalah media yang paling cocok untuk menyampaikan pengumuman tersebut. A, yaitu surat resmi kepada kepala sekolah di seluruh SMA dan SMK se-Jabodetabek agar tepat sasaran. B, memposting pengumuman di media sosial seperti Facebook, Twitter, dan Instagram. C, papan baliho yang dipasang di tepi jalan dan selebaran. D, membuat atau mengisi vlog promosi yang diunggah melalui YouTube atau disisipkan sebagai iklan di YouTube. E, poster yang disebarkan melalui media cetak dan pengumuman di radio. Ya, yang menjadi pertanyaan adalah menurut pendapat Anda media yang cocok untuk menyampaikan pengumuman. Ya, kita diminta untuk menyebarkan pengumuman kompetisi video yang bercerita tentang pentingnya melawan kekerasan. Maka jawaban yang tepat dari soal ini adalah kita ikuti perkembangan zaman. Maka jawaban yang tepat adalah B ya, yaitu dengan memposting pengumuman di media sosial seperti Facebook, Twitter, dan Instagram. Oke, baiklah teman-teman sekalian, sampai di sini belajar kita di dalam video kali ini. Kita akan lanjutkan belajar soal-soal P3K atau CPNS di video-video selanjutnya. Semoga bermanfaat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.